Pemirsa, hampir 1 bulan pasca banjir bandang di Kabupaten Pidijaya Aceh, para pengungsi masih sangat minim mendapatkan bantuan kebutuhan sehari-hari. Sementara tenda untuk tempat tinggal sementara baru dipasang beberapa hari kemarin. Untuk mengetahui informasi terkini pemirsa telah terhubung dengan jurnalis Meluk TV di Pidijaya ada Rudi Hermawan. Selamat pagi Rudi. Rudi, bagaimana kondisi pengungsi di Pidijaya saat ini? Apakah kebutuhan mereka sudah terpenuhi? Ya, Andrew dan Glory serta pemirsa Metro TV memasuki hampir 1 bulan pasca banjir bandang yang melanda wilayah Kabupaten Pidijaya ini. Memang masih banyak masyarakat yang masih mengungsi di beberapa titik hingga saat ini. Namun kondisi para pengungsi yang ada di Kabupaten Pidijaya hingga saat ini masih sangat membutuhkan bantuan-bantuan untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Mengingat kondisi saat ini memang mereka belum bisa kembali ke rumah dengan akibat kerusakan di rumah mereka yang sangat parah sehingga harus bertahan di posko pengungsian. Informasi yang kita dapat bahwa kebutuhan para pengungsi saat ini memang untuk kebutuhan makan itu sudah sangat teratur mengingat mereka sudah melakukan jadwal masak itu secara bergilir atau secara kelompok yang dibagi setiap harinya. Sementara untuk kebutuhan lain yang paling mendesak saat ini para pengungsi adalah itu kebutuhan seperti selimut, kemudian kelambu dan kebutuhan pampers dan kebutuhan bayi lainnya. Mengingat kondisi di kala malam mereka sangat kedinginan apalagi belakangan ini juga sering terjadinya hujan sehingga membuat para pengungsi ini sangat membutuhkan selimut untuk tambahan. Selama ini mereka hanya menerima maksud kami selimut dengan jumlah terbatas mengingat kondisi mereka yang masih kami tinggal di posko pengungsian. Ada beberapa titik posko pengungsian yang kita pantau memang di daerah Kecamatan Merah 2 sebagai daerah salah satu yang sangat terparah terjadi banjir bandang di Kabupaten Pidijaya. Hingga kini mereka mengaku belum menerima bantuan yang memadai. Artinya untuk pemenuhan makanan memang sudah mendapat bantuan tambahan seperti makanan siap saji dari masyarakat yang diberikan ketika setiap hari. Tapi untuk kebutuhan lain itu belum mereka terima secukupnya. Di sisi lain di daerah sini juga kekurangan seperti tenaga kesehatan, kemudian tim yang bisa membantu ataupun relawan melakukan kegiatan trauma healing untuk anak-anak juga ini sangat minim di Kabupaten Pidijaya. Sehingga akses anak-anak untuk melakukan kegiatan ini masih sangat terbatas, apalagi sarana tempat untuk bermain. Andrew. Ya Rudi, menurut pengamatan Anda di sana, mengapa bantuan ini masih minim masuk ke Pidijaya Aceh? Apakah masih terkendala dengan adanya akses yang tertutup? Ya, Glory. Kalau menurut kita pantau memang secara kebutuhan bantuan makanan itu memang saat ini sudah tersalurkan semua wilayah yang ada pengungsian di Kabupaten Pidijaya. Artinya ada beberapa daerah di lokasi Pidijaya ini memang masih sangat sulit untuk dijangkau karena kondisi ruas jalan mereka yang masih belum bisa dibuka secara normal sehingga harus dilakukan jalur alternatif untuk mengantar bantuan. Tetapi kalau kita lihat bantuan yang paling mendesak ini sangat terbatas sehingga masyarakat masih mengharapkan bantuan tambahan yang berupa kelambu dan selimut itu untuk menjadi penunjang mereka selama tinggal di posko pengungsian. Karena saat ini di lokasi yang mereka tinggal kondisinya juga sangat memprihatinkan karena mereka meskipun tinggal di bawah tenda tapi dengan serba keterbatasan kemudian jumlah penduduk masyarakat yang lumayan banyak membuat para pengemudi ini juga kurang nyaman karena saling berdesak-desakan kemudian juga ada anak-anak sehingga butuh alat-alat tambahan termasuk kebutuhan MCK dan lainnya. Terima Glory. kasih Rudi Hermawan melaporkan langsung dari Pidijaya Aceh. Selamat kembali bertugas dan tetap jaga kesehatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.